Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. Oke guys, gimana kabarnya malam ini guys? Semoga sehat-sehat semua ya. Selalu diberi kesehatan, diberi kemurahan rezeki, dan doa-doanya selalu dikabulkan guys. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, malam ini mau night ride tapi versi slow guys. Nggak ngebut-ngebut. Karena apa? Karena gua night ride sambil nih ngawal temen gua nih, si Bale. Dia lagi Enrayen Mio. Kemarin habis dibongkar, jadi ada part yang diganti dalaman mesinnya, jadi harus Enrayen dulu. Ini kita mau Enrayen muter-muter Jakarta nih ke arah tengah katanya tadi. Ya paling nanti kalau ada ketemu lawan di jalan sih dia gue tinggal dulu sebentar. Habis itu gue kawal lagi. Karena Enrayen itu sebenarnya kegiatan yang paling membosankan. Karena apa? Lu harus manteng nih begini nih sepanjang jalan. Selama total dia tuh tadi bilang Enrayen 500 kilo guys totalnya. Target dia malam ini dia mau nyelesain 100 kilo nih, makanya muter-muter. Jadi ya udah lu manteng aja terus segini. Pertama tuh gas nggak boleh dikagetin, jadi nggak boleh gitu. Gas harus pelan-pelan, RPM nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi ya udah nih segini aja nih terus nih kayak dia nih jalan konstan gitu. Fungsinya apa Enrayen? Enrayen itu fungsinya adalah karena ini part baru dipasang, misalnya contohnya nih, misalnya baru habis ganti seher, ganti ring piston, otomatis kan bekas gesekan yang di boringan blok mesin itu sama ring piston sama seher itu kan belum belum ajek gitu ya, belum sama gitu gesekannya ya. Jadi harus fungsinya itu buat nyamain supaya lebih loncer, karena kalau seret gitu digeber malah jadinya ntar macet, pokoknya malah jadi ngerembet kemana-mana. Fungsinya tuh itu Enrayen. Manfaatnya apa sih Enrayen tuh? Enrayen tuh gua pernah nanya, beberapa info yang gua dapat sih Enrayen itu pertama mesin jadi lebih awet, satu. Kedua, kalau misalnya tujuan lo kayak misalnya buat kebut-kebutan tuh bisa jadi mesinnya malah lebih kencang gitu, walaupun speknya sama ya. Misalnya spek sama nih, dua mesin dibikin, yang satu di Enrayen bener, yang satu Enrayen nggak bener, atau bahkan nggak di Enrayen, itu lari mesinnya bisa beda tenaga mesinnya gitu. Karena yang satu ibaratnya gesekan antara piston, contohnya kita ngomongin piston ya, misalnya ya seher, gesekan antara piston sama boringan itu bener-bener bergesekan secara pelan-pelan, jadi dia bener-bener rapet gitu, bukan baret-baret ya. Nah kemungkinan kalau Enrayen nggak bener tuh malah jadi bikin baret, atau malah kalau nggak di Enrayen lebih parah lagi kan. Ibaratnya nih lo habis sakit terus langsung disuruh lari, kan pasti badan lo malah tambah sakit gitu. Ya bener kan harusnya pelan-pelan. Habis sakit lo diterapi dulu, mulai belajar jalan. Misalnya nih contohnya nih lo habis jatuh gitu, kaki lo kesleo, ototnya kesleo, otomatis kan lo nggak mungkin langsung disuruh lari, pasti sama dokter tuh disuruh pelan-pelan belajar berdiri dulu. Dari berdiri belajar tekuk, dari nekuk belajar jalan baru bisa lari. Ya itulah filosofinya. Kalau Enrayen itu simpelnya kalau di badan kita tuh kayak gitu. Karena kalau kita di terapi pelan-pelan ntar kan ototnya kebentuk tuh, misalnya tuh otot kebentuk, ntar dipakai lari jadi lebih kuat gitu. Dibanding lo nggak pakai terapi
kelar keseleo dipijit langsung disuruh lari, yang ada malah tambah keseleo di bagian yang lain. Tapi gitu guys. Oke nih, tumben nih abang gua nggak ikut, dia jam tidurnya lagi bener guys. Biasanya dia jam-jam segini tuh lagi seger-segernya, ini jam tidurnya lagi bener nih, lagi tidur cepet bangun pagi. Makanya gua nemenin dia. Tadinya gua mau sore-sore tuh gua mau jalan sendiri, cuman gua mikir aduh kok kayaknya mager banget ya, udah kesorean pertama, terus tambah lagi males juga sendirian, nggak ada temen kan. Kebetulan nih tadi gue lagi nongkrong, dia nyamperin abang gue, terus gue tanya, lo mau kemana? Mau Enrean? Ya udah deh, ayo gue temenin sekalian gitu. Sekalian gue mau muter-muter juga. Kebetulan ini kan top speed belum gue tes nih, belum bener-bener sampai kena limiter. Soalnya kemarin abang gue nanyain udah sampai kena limiter belum? Belum sih, gue baru yang ngetes tuh paling tinggi di yang video gue di Pondok Indah kemarin itu. Oke guys, kita sebelum Enrean biasanya isi bensin dulu, kita penuhin biar nyantai gitu, jadi nggak perlu berhenti-berhenti lagi. Oke, kita isi bensin dulu ya guys. Oke guys, sudah selesai isi bensin. Oh ya, tadi gue lupa mau ngasih tahu. Jadi Enrean tuh ada dua modelnya. Kalau di SOP di gua ya, yang pertama tuh biasanya habis mesin bener-bener baru dirakit tuh kita Enrean di tempat. Jadi Enrean di tempat tuh ya udah mesin dihidupin aja gitu, dibiarin langsam sambil dicek ada bunyi-bunyi aneh atau enggak, terus dicek oli beneran bener-bener sirkulasi atau enggak, air radiator bener-bener sirkulasi atau enggak gitu deh. Pokoknya semuanya mesinnya dicek gitu. Ntar mungkin sekitar ya 15 menit, setengah jam atau bahkan sampai sejam udah oke, matiin dulu, ademin, hidupin lagi gitu. Nah nanti baru kalau udah aman, mesin nggak ada bunyi-bunyi aneh, semua beres, oli sirkulasi, air radiator sirkulasi kalau yang pakai radiator, baru Enrean jalan tuh. Nah Enrean jalan juga tergantung berapa jauhnya perjalanan tuh, berapa kilometer, tergantung dari misalnya kayak lu ganti blok satu set sama sehernya, itu kan antara seher sama boringan itu ada gap ya. Nah kalau si seher di boringan itu terlalu seret, kemungkinan bakal Enreannya bakal rada panjang tuh perjalanannya. Tapi kalau udah cukup loncer ya nggak perlu panjang-panjang. Kemungkinan kayak dia nih 300 kilo atau misalnya 500 kilo gitu udah oke. Kalau gue sih waktu itu gue Enrean 1000 kilo ya. Jadi Enrean sampai 500 dulu. Selesai 500 ganti oli, kuras olinya, lihat gramnya banyak gram apa enggak. Gram itu serpihan-serpihan yang biasanya kalau kita ngegergaji atau ada bekas gesekan tuh kan ada serpihan-serpihan besi atau aluminium tuh. Nah itu namanya gram tuh. Dicek tuh ntar tuh di oli yang tampungannya yang udah kita kuras itu banyak gramnya apa enggak gitu. Kalau gramnya udah tinggal dikit, udah nggak jauh tuh perjalanan, karena berarti gesekannya udah nggak terlalu parah. Tapi kalau gramnya masih banyak, ada kemungkinan ntar mungkin bakal nambah tuh jadi 1100 atau ya tergantung lah. Semua tuh beda mekanik, beda bengkel, beda SOP, beda cara Enrean, beda lamanya Enrean gitu. Jadi nggak bisa disamain. Misalnya lu nanya, "Loh bang, di bengkel gua kok nggak Enrean, atau di bengkel gue Enrean mah cuma 200 kilo udah bisa boleh digas," ya terserah itu mah. Itu kan semua orang punya SOP masing-masing. Mungkin di bengkel lu, oh yakin ini mah Enrean 200 kilo aja cukup aman awet gitu. Tapi kan kalau gue karena gue ngerjain sendiri, pakai keringat gue sendiri, jadi gue maunya mesin gue tuh awet, nggak dikit-dikit rontok, dikit-dikit jebol, dikit-dikit harus turun mesin gitu kan. Kita pengennya ya udah sekali aja, kalau emang nggak mau upgrade ya nggak perlu dibongkar mesin, cukup servis rutin aja, ganti oli, bersih-bersih intake gitu kan. Jadi semua bengkel tuh nggak sama SOP-nya. Kalau gue karena emang gue pengen awet, gue pengen nggak ribet ya, jadi mending gue kalah di awal. Gue nahan tangan gue yang gatel ini buat ngebetot gas, gue Enrean rada lama tapi mesin gue lebih awet gitu guys. Jadi jangan disamain ya, misalnya lu mah Enrean lama di bengkel gue cepet, ya monggo, itu
masing-masing beda-beda, beda bengkel, beda montir, beda mekanik, beda cara gitu. Mungkin ada yang nggak pakai Enrein malah. Ada yang langsung nih begitu kelar hidupin bentar 15 menit oke tancap. Ya mungkin emang dia dari waktu masangnya udah minta gap antara seher sama boringana rada loncer gitu kan kita nggak tahu. Kalau gue kemarin karena emang gue bener-bener gue ganti blok satu set BRT gitu yang 62 itu dan baru kan. Sebenarnya sih abang gue bilang ini sebenarnya Enrein nggak perlu lama-lama nih karena udah cukup loncer, tapi gue bilang ya udahlah biar yakin aja gitu, bentar gue ngebetot itu nggak ragu-ragu. Makanya gue ya udah 1000 aja nggak apa-apa toh, biar lebih aman juga kan. Jadi bener-bener gue cek sampai olinya tuh udah bener-bener bersih atau bener-bener gramnya tuh udah dikit banget gitu, demi keawetan dan ya gue nyaman juga ntar di bawah jalannya kan pas gue pakai motornya gitu. Tuh di lu 40, di gua 50. Iya. Nih guys, jadi si temen gua itu dia patokannya bukan speedometer di motornya ya, karena dia patokannya speedometer GPS. Beda tuh larinya nih. Kayak tadi nih gua sampingin dia nih. Ini kalau lo lihat tuh di dia tuh 42 tuh ya di bawah kolongnya itu, di gua tuh 50 guys. Karena kalau speedometer ini kan kita dari kalau yang zaman dulu yang masih pakai kabel tuh itu dari putaran ban depan. Kalau sekarang kayak motor gua ini dia dari putaran gear di gearbox yang kemarin gua ganti rasionya itu kan. Nah kalau di GPS itu berdasarkan laju motor di GPS gitu di Google Map-nya. Jadi beda, dan pasti kalau di GPS lebih kecil, nggak segede di speedometer sini. Mungkin kalau misalnya kemarin gua pas ganti rasio itu gua ganti gear yang gedenya juga, misalnya gua rubah ukuran, itu bakal ngaruh tuh di sini karena si sensor speedometer itu baca pergerakan gigi yang gede itu tuh, jadi yang ketemu sama counter shaft itu. Kalau misalnya itu berubah, misalnya gue kecilin, otomatis putarannya kan lebih cepet tuh, ya kan. Jadi misalnya di sini udah 40, padahal di roda tuh baru 30 gitu. Atau kebalikannya, misalnya giginya gue gedein, putaran lebih lambat gitu. Misalnya di sini 30, malah realnya udah 40 gitu. Jadi kita nggak bisa berpatokan kayak misalnya contoh lu ngeliat di YouTube gitu, orang, wih gila tuh motor Vario larinya sampai 150 km per jam atau 160. Kita nggak tahu, itu mungkin dia bisa ngakalin di gearnya lah, dikecilin atau apa gitu. Karena kan yang lu lihat kan speedo sini yang paling benar. Kalau emang mau sama itu ngetesnya kayak dia nih, by GPS, jadi by laju motor di jalanannya gitu. Itu yang pasti sama antara motor lo sama motor orang lain. Kayak misalnya dia nih di GPS 40, ya lu ntar di motor lu hidupin GPS speed 40 ya larinya sedia nih. Tapi kalau misalnya kayak gua misalnya larinya di sini 50, terus di motor lo yang udah rasionya dirubah, atau misalnya motor lo merek lain gitu, bisa jadi larinya di lo 50 dengan kecepatan segini gitu. Oke guys, udah sampai di Sudirman. Tapi yang namanya Sudirman kalau jam segini nih, ini jam 12 ya, masih rame banget mobil. Jadi lu nggak bakal bisa speeding juga sih. Bisa sih, cuman terlalu bahaya sih kalau menurut gua. Ya speedingnya aja udah bahaya, tambah lagi kalau lagi rame gini kan lu harus selap-selip. Oh iya, tadi di salah satu video gua ada yang komen tuh nanya, bang motor lo apa aja udah diganti, tunjukin dong, di spill dong yang udah diganti apa aja. Jadi gini, motor gua itu tampilannya standar banget ya, persis kayak Vario standar dari dealer, cuman bedanya batok cuman gua repaint warna putih, karena gua banyak ngeliat tuh Vario putih dengan batok putih tuh tampilannya beda banget deh, jadi lebih manis gitu kan. Nah masalahnya standar dari Hondanya itu nggak ada tuh yang warna putih, semua warna hitam. Jadi ini gue repaint, terus body masih ori semua belakang kecuali tameng depan
dasi sama lampu. Karena waktu itu gue pernah pakai ini motor, terus gue nabrak truk guys, hancur setengah bodinya depan. Jadi mau nggak mau gue ganti, tapi gue gantinya nggak pakai yang orisinil, gue pakai yang merek Win. Karena berdasarkan info dari sana sini kan banyak tuh beredar body imitasi, ada Narita, ada Win, pokoknya macam-macam lah, ada TGP gitu kan. Body imitasi yang paling presisi itu ya Win gitu. Karena bener, begitu gua udah beli, gua pasang ya paling mendekati orinya lah gitu. Nah kemarin juga ada yang nanya, motor lo udah repaint? Enggak, motor gua masih cat aslinya. Depan juga gue emang beli warna putih, velg itu gue nggak repaint, velg aslinya hitam. Cuman list velgnya itu malah gua pakein pen remover gitu. Karena waktu itu udah kletek-kletek kan hitamnya, terus pas gue intip, wah dalamnya polisan nih. Gue tes tuh, gue pen remover, ternyata emang bener polisan. Jadi listnya gue bikin polis, tengahnya hitam. Ini sih planning gue mau gue pen remover full total sih, semua satu velg. Terus apalagi ya, oh gue lampu belakang gue ganti LED yang biasa orang pakai tuh kan, LED yang running light tuh. Nah tapi ini gue waktu itu gue custom pas mesen, gue pengennya jangan running gitu. Jadi bener-bener ya udah kayak lampu Vario standar, cuman bedanya ini LED aja. Jadi dia diem yang tengah kalau lagi lampu hidup, kalau ngerem kanan kirinya baru hidup. Terus nggak ada apalagi grip gue pakai ini Kitako. Terus bar endnya gue pakai nggak tahu merek apaan, dia replikanya Rizoma. Terus spion gue pakai spion PCX, standar PCX. Terus udah sih, kalau dari tampilan motor gue itu doang sih, nggak ada yang gue ganti lagi. Kalau mesin gue blok pakai BRT ya, yang 62. Gue beli yang udah paketan. Nggak ada lagi udah motor gue. Makanya kan gue berkali-kali bilang gue lebih milih jadi street sleeper gitu daripada racing look. Yang penting motor udah enak banget dipakai, baru gue beralih tuh ngerapin penampilan gitu. Karena penampilan menurut gue paling belakang sih. Percuma lu udah modif rapi-rapi nih motor lo nih, body udah rapi, udah repaint, velg udah repaint, pokoknya udah rapi semua nih. Terus harus bongkar mesin lagi, harus bongkar CVT lagi, yang ada ntar malah kotor, baret-baret gitu. Makanya gue lebih milih body itu paling terakhir. Guys, ini gue udah nyampe Monas, dan seperti biasa kayak yang gue bilang waktu itu, kalau malam Minggu, malam Sabtu, Monas tuh pasti ditutup pakai separator sama polisi, cuma disisain satu jalur doang buat lewat. Karena rame sih. Kalau hari biasa tuh gua keluar nggak ditutup, dibebasin gitu guys. Jadi kalau malam Minggu tuh lo mau muter kemana pun tuh pasti akan dijagain atau cuman ditutupin terus ditinggal. Pokoknya lu nggak bisa speedingin dah kalau speedingan gitu, kalau misalnya selama ini yang gua lewatin ya. Tapi kalau hari biasa tuh lebih dibebasin sih sama polisi, karena nggak terlalu rame juga. Karena kalau malam Minggu kalau terlalu rame padat kan bahaya juga tuh, apalagi kalau yang baru-baru ngotot gitu nggak mau kalah. Ya, sebenarnya lu udah kalah ya udah, kan nggak ada hadiahnya juga kan kalau lu menang. Oke, ini gue lanjut muter-muter lagi nih sama dia. Gue nggak tahu dia mau muter kemana. Dia mau kejar 100 kilo, ini baru 20 kilo. Masih 80 kilo lagi guys. Oke, lanjut. Oke guys, ini si Bale ternyata bukan mau ngelanjutin muter, dia lagi nyari tempat. Dia mau ngadepin mesin, ngademin mesinnya dulu. Jadi kalau kita rain tuh nggak boleh bener-bener dipus juga mesinnya. Jadi kita udah pakai ini kan udah 20 kilo nih, gue jalan, istirahatin dulu, udah rada adem, ntar baru jalan lagi gitu guys. Oke, jadi ini gue sama Bale mau cari tempat ngopi dulu. Tadi sih gue bilang mendingan Sudirman sih, lebih enak dibanding di sini. Kalau di sini rawan diusir soalnya. Oke guys, ini kita udah selesai ngopi-ngopinya, mesinnya udah adem. Campur lagi, tadi lagi nongkrong. Tadi gue jadinya ngopinya di daerah Monas, terus ya diusir-usirin polisi. Jadi ini kita mau muter ke arah Rawamangun, Green Pramuka. Kalau orang-orang sih pada nyebutnya tempatnya tuh
underpass apa gitu ya. Pokoknya dia di kolong tol deh. Dia nyebut juga lampu merah. Kalau gue kemarin Enreyen itu sekalian gue pakai ke kantor soalnya, jadi nggak terlalu berasa. Dan gue emang nggak ngejer cepat kelar Enreyen, jadi ya udah sambil dipakai ke kantor aja. Jalan sehari 20 kilo, 30 kilo. Makanya gue kemarin Enreyennya lama, hampir sebulan. Nah kalau ini dia pengen, tangannya udah gatal kayaknya. Tapi emang iya sih, biasanya kalau motor udah enak tuh kan berasa tuh pas Enreyen, wah gasnya udah enak nih, udah enteng. Ada orang ngebut tuh bawaannya pengen ini, pengen ngebetot gas aja. Oke guys, nih udah nyampe nih di Rawamangun, di tempat speedingan yang biasa startnya di lampu merah ya, lampu merah depan apartemen Green Pramuka. Tuh. Cuman kalau di sini spek motornya lebih ganas-ganas guys dibanding di Monas. Sini emang bener-bener orang-orang yang niat bangun motornya gitu. Kalau di Monas kayak malam minggu tadi sih ya kadang ada yang cuman model ganti knalpot, ada yang cuman bahkan yang knalpot standar gitu. Kalau ini bener-bener emang orang mau speedingan di sini. Tuh guys, mereka startnya di lampu merah, nanti finishnya tuh setelah gerbang tol sana tuh. Oke guys, ini kita berhenti dulu, ngademin mesin lagi, nanti kita lanjut lagi. Tapi kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa video-video gue di like kalau lu suka videonya, kalau nggak suka juga di like aja. Dan jangan lupa nih di share ke teman-temannya supaya makin banyak yang nonton channel gue, makin banyak yang subscribe, channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya. Oke guys, ini penutupan nih guys. Oke, sampai jumpa di channel gue, video-video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.